sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo guys, perkenalkan kami dari siswa-siswi SMKN 45 Jakarta, kelas 10 Bisnis Lingkar 2. Di sini kami akan menjelaskan proyek P5 kami, yaitu tentang pelajaran agama, tentang materi, zina, dan pergaulan bebas. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Febriana Walia. Nama saya Sumaya. Nama saya Iksan Putra Rehan. Nama saya Indri Febrianti. Nama saya Bagas Sumambrini. Tanpa basa-basi, langsung saja simak video dari kami. Zina secara harfiah berarti fasihah, yaitu perbuatan keji. Dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seseorang perempuan dan laki-laki yang tidak terkait dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah, ataupun belum menikah sama sekali. Perbuatan zina, para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Bagi pelaku perbuatan zina, hukuman bagi pelaku perbuatan zina terbagi menjadi dua macam, tergantung pada status atau keadaan pelakunya. Apa ia pelaku perbuatan zina itu sudah berkeluarga zina musan atau belum berkeluarga gairun musan. Hukuman yang diberikan kepadanya yaitu hukuman untuk perbuatan zina. Muson zina musab adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah berkeluarga. Hukuman untuk pelaku zina musan adalah yang pertama, hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Dan yang kedua, hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Hukuman untuk perbuatan zina gairun musan. Zina gairun musan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukumannya yaitu yang pertama, apabila pelaku zina ini adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku zina ini adalah janda atau duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukuman rajam hingga meninggal dunia. Dampak perbuatan zina. Dampak yang ditanggung di dunia. 1. Menghilangkan kewibawaan pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat, dan harga dirinya di tengah masyarakat. Yang kedua, menyebabkan kefakiran. Tidak jarang perilaku zina dapat membawa pelakunya menjadi miskin karena ia akan selalu mengejar kepuasan nafsunya. Yang ketiga itu memperpendek umur karena perbuatan tersebut bisa menyebabkan dirinya terserang berbagai penyakit menular seksual yang berbahaya seperti HIV, AIDS, kanker, penyakit kelamin, dan sebagian yang mengantarkan kepada resiko kematian. Dampak yang ditanggung di akhirat. A. Mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zina merupakan suatu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. B. Mendapatkan hisab yang buruk para pelaku zina dan menyesali perbuatannya manakala mereka akan diperlihatkan besarnya dosa zina yang mereka lakukan. C. Mendapatkan siksa yang pedih. Pelaku zina akan mendapatkan siksa yang pedih di kelak akhirat. Adapun akibat perbuatan zina antara lain adalah pertama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Larangan tentang zina terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wala taqrabuz zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Menelaah isi dan kandungan Quran Surat Al-Isra Surah 17 ayat 32. Seks dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang suci. Namun di sisi lain, karena adanya perbuatan zina, maka menjadikan seks itu menjadi sesuatu yang kotor dan menjijikkan serta akan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia jika terjadi penyimpangan dalam penyalurannya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Isra Surah 17 ayat 32 bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya. Maka tentu saja pelakunya telah
melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang sangat buruk. Larangan tentang untuk melakukan pergaulan bebas terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah wala ta'khudhukum bima ra'fatan fil dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhud 'adzabuhum ma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukuman Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan sebagai orang-orang yang beriman. Menelaah isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 2. 1. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum dera cambuk atau sebanyak 100 kali masing-masing untuk pelaku zina. 2. Pelaksanaan hukum dera tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang belas kasihan kepada kedua pelaku tersebut. 3. Pelaksanaan hukum atau eksekusi hukuman dera tersebut. 4. Penyebutan kata azaniyah atau perempuan pezina lebih didahulukan daripada kata azani, laki-laki pezina. 5. Dalam aturan dan norma agama, perempuan apalagi seorang gadis tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahramnya. Bentuk pergaulan bebas. Contoh bentuk pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita yaitu praktik seks bebas, perbuatan zina. Seks bebas adalah perilaku keji yang dilarang agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harkat dan martabat pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembiasan sikap. Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Yang keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Yang keenam, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, berpuasa sebagai perisai nafsu. Nah, mungkin itu aja penjelasan tugas proyek P5 dari kami. Dengan ini, kami ingin mengingatkan kita semua bahwa hidup itu seperti presentasi, terkadang harus slide dan terkadang harus transition ke momen yang lebih baik. Mari kita finalis presentasi kita hari ini dengan tawa dan semangat positif. Ingatlah, bagi itu seperti font yang tepat, membuat segalanya terlihat lebih baik. Terima kasih semuanya. Mari kita menciptakan proyek P5 yang luar biasa. Punya mohon maaf karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.